Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu, tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini, melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan datang bersekutu untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang bersemayam atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau adalah pembuat mujizat Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap permasalahan, memberikan jalan keluar, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku.
hebatnya tantanganmu, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang
Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita siapkan hati kita, supaya hati kita menjadi tanah yang subur, dan firman yang ditabur bisa tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan, ini kami Tuhan, kami murid-Mu Tuhan. Kami mau datang menjadi pendengar, bahkan bukan hanya pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kau berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan pada setiap kami satu persatu Tuhan, karena kami tahu Kau mengasihi kami. Haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
Kami sembah Yesus, Allah yang setia, Allah yang ajaib, Yesus. Haleluya, haleluya. Shalayalaba yalaba, shadayalaba yalaba yalaba. Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang ajaib dalam hidup kami. Kami katakan tidak ada Allah lain selain Engkau, Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami permuliakan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih kalau Engkau boleh memilih kami. Siapa kami sebelum Engkau memilih kami? Kami adalah orang-orang berdosa, tetapi oleh karena kasih anugerah-Mu, kami boleh dipilih Tuhan, diselamatkan, diangkat menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kami gak bisa balas segala kebaikan, segala apa yang sudah Kau perbuat buat hidup kami. Bagian kami menyembah Tuhan. Bagian kami meninggikan nama Tuhan. Bagian kami bangkit dan menyiterang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kalau kami boleh berkumpul. Kami percaya janji-Mu, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya siang hari ini Engkau hadir, dan kalau Engkau hadir, Engkau membebaskan setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami, Engkau memberikan kami kelepasan, kemerdekaan. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami dilepaskan daripada setiap ikatan-ikatan belenggu apapun, kekhawatiran, ketakutan apapun yang melanda hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang terlepas, dimerdekakan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang sukacita. Kami orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera. Karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan masa depan bersama dengan Tuhan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh memuji, menyembah-Mu, biar pujian penyembahan kami menjadi satu dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Kini saatnya Kau berfirman buat setiap kami Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Apa yang boleh sampaikan biar berasal daripada Engkau semata-mata. Roh Kudus ambil alih permintaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kau melawat kami, sementara firman Allah disampaikan, Kau menjamah kami, memulihkan kami, memberikan penghiburan. Kami yang tertekan, kami yang terikat, kami dilepaskan, dibebaskan. Sehingga pada saat kami pulang di tempat ini, kami tidak sama pada saat kami datang. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Hanya di dalam nama Allah kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat siang, shalom. Ya, luar biasa. Terima kasih buat tim pujian penyembahan. Saudara, ini mungkin pertama kali ya saya ke tempat ini. Ya, katanya nggak kenal maka nggak sayang. Saya mau disayang dong. Ya, jadi saya perkenalkan diri. Nama saya Hengki Kurniawan. Ya, kita sama-sama di bawah naungan CK4. Ya, ini istri saya satu-satunya. Ya, dan anak saya 3. Ya, putra, putri. Ya, yang putra sudah kerja, udah punya pacar kayaknya. Walaupun kita belum tahu pasti. Yang kedua, ketiga kosong. Jadi kalau ada yang mau, boleh kita jadi besanan kalau cocok. Ya, puji Tuhan saudara ya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Oh ya, saya mengembalakan di Pademangan saudara. Ada yang tahu di Pademangan di mana? Tahu ya? Oh ya tahu. Ya, Pademangan itu ujungnya Hollywood kira-kira gitu. Ya, dia salam juga dari jemaat Pademangan. Kita satu dalam Tuhan, kita keluarga dalam Tuhan. Apalagi satu keluarga di CK4. Ya, itu aja mungkin perkenalan dari saya. Ya, kalau mau kenal lebih lanjut nanti lagi. Ya. Oke, saudara, hari-hari ini kita ada di penghujung akhir zaman. Ya, sudah harus mengerti itu dan kita harus sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kita ada di hari-hari terakhir. Ya, mungkin sebagian orang berkata, aduh udah bosen ngedenger dari dulu Tuhan mau datang. Sampai sekarang nggak datang-datang, gitu kan? Ya, dari zaman saya sekolah minggu dengar Tuhan mau datang, sampai sekarang nggak datang-datang. Saudara, jangan lupa Tuhan katakan, ya 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Artinya kita bukannya Tuhan terlambat, tapi memang hitungan
waktu kita sama hitungan waktunya Tuhan itu beda. Ya, dia bukannya terlambat, dia bukannya mengingkari janji, tapi yang pasti dia pasti datang menjemput kita. Dan waktunya adalah hari-hari ini ya. Pak Niko seringkali katakan ya, memang kita nggak bilang 2033 Tuhan datang, tetapi kita percaya 2033 semua orang akan dilawat Roh Kudus sampai tahun 2033. Ya, semua orang akan berjumpa secara otentik dengan Roh Kudus. Masalah mereka mau tanggap karya keselamatan itu atau tidak, itu tergantung masing-masing orang, pribadi demi pribadi. Tapi yang pasti everyone, di situ dikatakan sampai tahun 2033 orang akan berjumpa secara otentik dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya kita nggak tahu. Ya, tapi kalau saya hari-hari ini, kalau saya buka YouTube, saya nggak tahu, saya kagak nyari, saudara. Tapi selalu berita yang keluar apa? Mereka orang di luar sana itu banyak bertobat. Ya, ada lagi kemarin berita, saya juga belum baca itu, kebenaran juga saya belum tahu, saya belum dengar. Tapi ada judulnya anak anggota DPR itu ngelihat Yesus. Ya, makanya hari-hari ini Tuhan melawat itu bukannya isapan jempol. Ya, banyak orang-orang yang di sana mereka lakukan ibadah mereka, tapi mereka berjumpa dengan Roh Kudus. Ya, mereka dilawat sama Tuhan. 2 minggu yang lalu di tempat kami kedatangan hamba Tuhan, ya, namanya Ibu Lydia Nur Said. Ya, dia itu keras sekali, ya. Dia dari bapaknya itu dari Aceh, bayangin, mamanya dari Madura. Wah, itu udah garis keras itu. Ya, itu mah udah garis keras banget gitu kira-kira. Ya, udah, waduh. Tapi lihat, orang yang seperti itu aja, itu dilawat Tuhan, kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu dia kenal Tuhan gimana? Marah keluarganya. Dia mau dibacok sama bapaknya. Ya, dia bilang kalau istilahnya dia nyembah Yesus, artinya dia bukan lagi anak, dia orang kafir. Dan bapaknya udah mau bacok, udah disiapin parangnya, ya, udah mau dibacok, akhirnya dia diselamatkan sama pamannya. Singkat cerita, ya, papa mamanya yang begitu keras, yang pegang ini, hari ini sudah bertobat karena Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri kemuliaan buat Allah kita. Saudara, nggak ada yang mustahil, saudara. Dan ini waktunya dan ini saatnya. Ya, harvest now, penuaian sedang terjadi. Jangan kita apatis ya, maksudnya udahlah ini, aduh nggak mungkin dah orang tua saya bertobat, aduh nggak mungkin dah suami saya bertobat kenal Tuhan. Jangan. Ya, kita harus percaya bahwa ini hari-hari di mana Tuhan akan melawat. Mungkin secara manusia kita udah nggak ada jalan lain. Ya, maksudnya aduh bahasa Jermannya udah bohwat gitu kira-kira. Ya kan, bohwat udah ada, ini mah udah nggak bisa selamat dah gitu kira-kira. Tapi dengar, bagi Tuhan nggak ada perkara yang mustahil. Waktu dia dilawat Tuhan, kita kaget, kita tercengang-cengang, kok bisa mau ya datang ke gereja? Kok sekarang dia justru istilahnya wah menyala-nyala ya? Saudara, ini hari-hari ini Tuhan sedang kerjakan buat kita, saudara. Kita akan melihat angkatan kita nggak akan berlalu. Kita akan melihat bagaimana Tuhan melawat jiwa-jiwa. Penuaian terbesar dan terakhir sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Nah, saudara, bagian kita bagaimana orang-orang yang sudah diselamatkan, saudara. Ya, kita bersuka cita karena akan ada orang-orang di luar sana itu akan bertobat masuk ke kita. Tetapi kita juga harus mawas diri bahwa kita tuh nggak bisa santai-santai. Artinya begini, firman Tuhan jelas katakan gini loh, pada hari terakhir akan banyak, ya bukannya sedikit firman Tuhan katakan, akan banyak orang yang terdahulu menjadi terbelakang, terakhir. Tapi orang yang terakhir akan menjadi terdahulu. Artinya begini, kita nih orang-orang yang terdahulu nih. Kita semua orang-orang terdahulu. Terdahulu apa? Terdahulu mengenal Tuhan. Terdahulu menerima anugerah Tuhan. Nah, mereka orang yang terbelakang nih masih belum terima. Tapi mereka nanti akan terima. Ya, artinya begini, kita nih nomor satunya lah Isa, terdahulu. Mereka terbelakang. Tapi ingat, hati-hati, firman Tuhan jelas katakan, banyak yang terdahulu akan menjadi terakhir, yang terakhir akan menjadi terdahulu. Seolah-olah kayak tukar tempat. Ya, yang di sana yang baru bertobat tuh nyala-nyala, berapi-api. Tapi orang-orang yang sudah lama kenal Tuhan melempem misalnya, ya akhirnya kita akan jadi terbelakang. Hati-hati, ini yang saya mau ingatkan buat setiap daripada kita, termasuk diri saya sendiri juga.
Ya, saya bukannya ada di posisi aman istilahnya. Kita sama saudara. Jangan saudara pikir oh dia pendeta udah posisi aman, enggak. Kita semua ada di posisi yang sama saudara. Pendeta itu hanya jabatan, hanya satu jabatan organisasi. Tapi kita tuh sama, ada di posisi yang sama. Artinya gini, saudara harus jaga posisi saudara dan saya pun harus jaga posisi kita. Saya juga. Supaya apa? Kita tetap terdahulu. Sampai Yesus datang, kita tetap terdahulu. Menyongsong Yesus kedua kali di awan-awan yang pertama. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Nah untuk itu saudara, firman Tuhan selalu berkata begini nih. Pada akhir nanti dikatakan Tuhan akan lihat orang-orang yang taat dan setia. Ya, jadi bahan bakar untuk kita sampai kepada finish itu adalah dua kata itu, taat dan setia. Pertanyaannya buat kita hari ini adalah, sudah belum kita setia sama Tuhan? Sudah belum kita setia dengan perkara-perkara kecil? Firman Tuhan katakan gini, setia dalam perkara-perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara-perkara yang lebih besar. Artinya begini, perkara surga itu perkara besar, perkara keselamatan itu perkara besar. Sudah belum kita setia nih sama perkara-perkara yang di dunia yang kecil di mata Tuhan? Setia kita hal-hal yang kecil. Mungkin pelayanan kita, mungkin orang menganggap sebelah mata misalnya. Ya dia mah cuman adanya di bawah, cuman urusin sound system, nggak kelihatan. Bukannya di mimbar, bukan di panggung. Mungkin orang berkata seperti itu. Lah pelayanannya mah cuman asyar doang, cuman salamin jemaat gitu. Beda sama yang mungkin di panggung. Enggak. Tapi waktu kita mau setia dalam perkara-perkara kecil, itu kita sedang menuju ke perkara yang besar, yaitu sampai garis akhir, saudara. Ayo hari-hari ini coba kita mulai cek, sudah belum kita setia? Kita datang ke gereja di tempat ini, kita mau setia enggak? Setiap minggu kita komitmen, Tuhan saya mau datang ke gereja, kita setia. Ya nggak gampang diombang-ambing. Oh tuh pindah ke gereja sono dibagiin makanan loh misalnya. Pindah rame-rame ke sono. Ya kan, begitu sono makanan nggak dapat lagi, oh gereja sono bagiin permen loh. Pindah lagi ke sana, itu namanya nggak setia. Tapi kita setia, kita lakukan perkara kecil, setia sampai akhir. Mungkin kita di gereja ini, kita bertanam di gereja ini, kita bertumbuh di gereja ini, sampai akhir itu setia, saudara. Ayo mari hari-hari ini kita mau setia. Banyak orang nggak setia apa? Nggak setia sama Tuhan, nggak setia sama firman Tuhan. Berapa banyak orang ngelamar kerja, itu paling takut ditanya apa? Agamanya apa? Gitu. Kenapa? Kalau agamanya Kristen, biasanya kayak kalau kebetulan kerjanya di agama yang lain, wah susah naik pangkat, wah susah naik gaji. Ya artinya kadang-kadang orang nggak setia, bohong. Ya agama saya ini bukan agama Kristen. Atau ada lagi mungkin dipanggil, saya mau promosiin kamu nih jadi general manager, tapi kamu nggak boleh pelayanan, kamu nggak boleh nih, kamu harus ganti agama. Ya gaji kamu akan dinaikkan sekian. Nah setia gak kita tuh? Ya dengar baik-baik, ada banyak hal di muka bumi ini terjadi bukan secara kebetulan, tapi Tuhan sedang melihat kesetiaan kita, saudara. Tuhan sedang uji kesetiaan kita. Ya setia dalam perkara-perkara yang ada di dunia ini. Ini dunia ini perkara ini kecil, saudara. Ya nggak ada artinya dibandingkan dengan kekekalan nanti. Makanya Tuhan katakan setia dulu nih perkara-perkara yang kecil nih, sebelum Tuhan kasih perkara yang besar itu nanti di sorga nanti. Ya mau gak kita setia untuk hal-hal yang kecil? Kita mau taat untuk hal-hal yang kecil. Ya ada dua kata sekali lagi saya katakan, setia dan taat. Nah taat itu adalah obedience, ketaatan. Nah kekristenan itu berbicara tentang ketaatan. Kekristenan itu bukan hanya sekedar kita datang ke gereja selesai. Tapi kekristenan itu saya mau tekankan berbicara tentang ketaatan, saudara. Ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan. Ketaatan saya mau katakan itu adalah harga mati mutlak. Tanpa ketaatan kita nggak akan melihat kuasa Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita. Banyak orang berkata gini, Pak saya udah ke gereja lama, saya udah ke gereja udah sekian tahun, tapi saya nggak pernah melihat sepertinya pertolongan tangan Tuhan. Pertanyaannya buat kita yang harus kita sama-sama tanyakan adalah, sudah belum kita taat sama Tuhan?
Sudah belum kita taat sama firman Tuhan? Sekali lagi, kekristenan bicara tentang ketaatan kepada firman Tuhan. Firman bukan hanya sekedar kita baca, bukan sekedar kita dengar, selesai. Setelah itu udah selesai. Senin sampai Sabtu, kita lakukan apa yang kita mau, apa yang kita suka. Kita nggak diikat lagi sama ketaatan. Hati-hati saudara. Ya, kekristenan sekali lagi saya mau katakan itu berbicara ketaatan. Ketaatan itu adalah harga mati absolut, nggak bisa ditawar. Kalau kita lihat di firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang taat dan orang-orang yang melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saya mau kasih tahu kunci untuk kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kunci untuk kita sampai ke garis finish akhir adalah ketaatan, saudara. Contoh yang kita sudah tahu, Nuh, saudara. Nuh taat. Dia sudah bangun apa? Bahtera. Itu nggak gampang, saudara. Dia harus bangun di puncak gunung. Coba bayangin. Ya, di mana-mana bangun perahu itu di pantai. Supaya apa? Gampang didorong kan? Masuk ke laut. Tapi Nuh disuruh bangun itu di atas gunung. Coba kalau saudara, kita berandai-andai sekarang ya. Saudara suruh bangun perahu di Cipanas. Coba, masuk akal gak? Nanti turuninnya gimana? Perahunya ini bukan perahu kecil yang kita tinggal masukin ke pickup. Ini perahunya gede. Jalannya aja gak muat tuh buat nurunin. Berapa jauh itu sampai ke laut? Coba, yang paling dekat di mana itu? Sukabumi, jauh juga. Ya, tapi lihat Nuh mau taat. Saya mau katakan gini, taat itu seringkali gak masuk akal kita. Tapi waktu kita lakukan, itu yang namanya kita taat, saudara. Seringkali orang Kristen mau taat kalau masuk akal. Oh, kalau firmannya masuk akal, kalau 1 tambah 1 2, wah saya mau percaya. Tapi kalau 1 tambah 1 katanya bisa sekian, nggak percaya. Nah makanya agama katanya Kristen progresif. Ya, mereka tuh pilah-pilah. Yesus memberi makan 5.000 orang, nggak masuk akal, geser. Ini mah bukan, ini zaman dulu. Gitu. Ya kan? Oh, Yesus membuat mujizat orang mati dibangkitkan. Oh, ini nggak masuk akal. Ini zaman dulu, geser. Jadi pilih yang masuk akal. Ya, kalau yang masuk akal oke lah. Ya, tapi kalau yang nggak masuk akal digeser. Hati-hati, saudara. Kita menyembah Allah yang tak terbatas kuasanya. Artinya apa? Hal-hal yang dia nyatakan itu di luar batas kemampuan yang kita bisa pikirkan, saudara. Kalau kita hanya bisa pikirkan apa yang Tuhan bisa lakukan sesuai dengan pikiran kita nggak akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan buat hidup kita. Tapi waktu kita mau taat, walaupun kita nggak ngerti, dengar baik-baik, taat itu nggak harus ngerti. Taat itu nggak harus masuk pikiran kita. Tapi waktu ada perintah Tuhan dan kita mau taat, kita lakukan, Tuhan berperkara buat hidup kita, saudara. Nuh sekali lagi, nggak masuk akal bangun Bahtera. Saudara, bangun Bahtera itu bukan 1 bulan, 2 bulan. Itu 120 tahun dia bangun Bahtera. Orang udah ngejek. Coba bayangin, benar juga saudara. Kita bangun Bahtera di puncak, orang juga ngeledek. Ini gila ini. Ya, lu turuninnya pakai apa? Wah, pasti ledekin, orang udah pada ngeledek. Nuh gila katanya, Nuh udah gila katanya. Nuh udah gila, udah nggak masuk akal. Tapi Nuh taat lu. Dia nggak ngerti. Dia cuma bisa bikin Bahtera, udah dia bangun aja. Ukurannya udah Tuhan kasih, dia bangun. Yang bikin tuh cuman dia dan keluarganya. Kenapa? Orang-orang nggak mau bantu, ngapain bantu orang gila katanya kan. Jadi cuman keluarganya. Tapi lihat, Nuh taat. Waktu Nuh taat, dia sampai kepada garis akhir, dia diselamatkan, saudara. Orang-orang tenggelam oleh air bah, tapi Nuh dan keluarganya diselamatkan. Siapa lagi yang orang taat? Abraham, kita tahu. Nggak masuk akal. Udah Tuhan kasih anak janji, perjanjian. Enak-enaknya Tuhan katakan gini, besok naik ke puncak Gunung Muria, persembahkan anakmu. Coba bayangin, saudara, nggak masuk akal. Tapi lihat Abraham taat. Abraham taat. Sudah dengar baik-baik. Kalau sudah mau melihat sesuatu yang besar hari-hari ini, kita mau belajar taat yuk sama Tuhan yuk. Walaupun kita nggak ngerti. Hah, kok kayak gini Tuhan? Katanya gini, aduh kayaknya nggak mungkin. Tapi kita, oke Tuhan, saya mau taat. Saya mau taat. Saya mau taat. Dan kita lakukan, kita akan lihat. Kuasa Tuhan nyata buat setiap kehidupan kita. Kita akan melihat mujizat, jalan baru, hal-hal yang luar biasa Allah siapkan buat setiap kehidupan kita. Bagian kita hanya taat. Naaman,
seorang jenderal besar datang waktu itu ke Nabi Elia. Dia katakan apa? Nyebur di sungai Yordan yang kotor waktu itu. Dia kan marah dia. Ya kan di sungai kita di sono gak ada yang lebih bersih. Tapi anak buahnya cuma berkata gini, Pak, istilahnya bahasa sekarang, Bapak cuma disuruh nyelam ke sungai kotor doang. Mungkin kalau suruh yang lebih berat aja, mungkin Bapak mau lakukan kan, asal sembuh gitu. Bener juga nih, gitu kata si Naaman. Bener juga nih anak buah nih. Ya udah, sudah saya ngelihat cuplikan film itu. Kita kan kalau baca kan, oh Naaman nyemplung gitu ya. Tapi waktu saya nonton cuplikan video Naaman, itu bukan perkara mudah. Naaman ingat jenderal besar. Waktu dia datang, itu pengawalnya banyak saudara. Ya, bukannya dia Naaman sendiri atau berdua sama temannya, enggak. Jenderal besar, itu pengawalnya banyak. Saudara bisa ngerti, coba bisa bayangin, dia harus buka baju, ya dia harus istilahnya telanjang, ya walaupun memang dia pakai cawat, tapi lihat orang lihat semua badannya itu penuh dengan kusta, ya menjijikkan gitu istilahnya. Ya kalau zaman dulu kan mungkin wah karena kusta dia pakai tangan panjang, dia pakai ini ketutup, mungkin hanya kelihatan mukanya sedikit, tangannya sedikit gitu. Tapi waktu itu dia harus buka baju semua, badannya semua, kakinya, pahanya semua itu kusta. Merah-merah menjijikan, dan itu di depan semua anak buahnya. Naaman seperti dipermalukan. Coba bisa bayangin saudara, waktu dia nyemplung, dia bangun, sembuh? Belum. Nyemplung lagi kedua kali, sembuh? Belum. Berkurang? Belum. Coba bayangin, keenam belum juga. Coba bisa bayangin. Coba kalau Naaman bilang ini, bohong tuh Nabi itu. Udah 6 kali kayak begini. Ada aja ini, dia keluar, gak sembuh. Tapi kita lihat, Naaman taat saudara. 7 kali, hitungan ke-7, di film itu saya nonton, begitu dia bangkit ke-7, itu sampai dia juga kaget, itu langsung seret, kustanya hilang. Ya Alkitab mencatat dia dapat kulit yang baru seperti kulit bayi. Kenapa? Karena ketaatan saudara. Saudara, nggak ada kuasa Tuhan dinyatakan tanpa ketaatan. Semua dijalani oleh karena ketaatan. Karena di ujung ketaatan ada kuasa Tuhan yang menanti hidup kita, saudara. Di ujung ketaatan Tuhan akan manifestasikan kuasanya buat hidup kita. Ayo hari-hari ini saudara coba kita mulai introspeksi. Seberapa jauh kita mau taat sama Tuhan. Seberapa jauh kita taat firman Tuhan. Seberapa jauh kita taat misalnya bayar perpuluhan. Kita taat datang ke gereja, kita taat lakukan semua kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan ampuni, sudah belum kita taat ampunin orang lain. Ampuni orang-orang yang berbuat salah sama kita, sudah belum kita lakukan. Jadi ayo hari-hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk kita merecek ulang seluruh kehidupan kita. Mana hal-hal yang koridor mana kira-kira dalam kehidupan kita yang belum kita lakukan ketaatan. Yuk hari ini kita mau terus perbaharui kehidupan kita. Semakin hari semakin taat, semakin hari semakin indah di mata Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bangkit dan bersinar bagi nama Tuhan. Saudara, taat itu dalam bahasa Indonesia berarti tunduk, setia, patuh, ya. Dan kata terakhirnya, ini luar biasa. Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi taat itu tunduk, setia, patuh, kuat beribadah. Ya, jadi dari bahasa Indonesia aja arti kata taat itu tunduk, setia, patuh, dan kuat beribadah. Ya sudah nanti boleh cek sendiri. Ya artinya apa? Orang-orang yang mau beribadah itu disebut taat. Sudah belum kita taat beribadah. Jangan diajakin temen, mancing yuk, mancing gak ke gereja. Kenapa? Gereja minggu depan masih ada. Ikan belum tentu ada minggu depan, kabur ikannya. Ya. Oh diajakin temen jalan-jalan, gereja masih ada minggu depan. Ya, bahkan orang sekarang gara-gara COVID jarang yang ke gereja. Saya nemuin beberapa jemaat kami. Ya, udah nggak lagi datang ke gereja. Kenapa? Saya gereja online katanya.
Sama aja Pak, kita muji juga, nyembah juga dengan firman. Gitu. Ya mereka udah lagi datang ke gereja, saya mau katakan itu bukan taat. Namanya berdasarkan kamus bahasa Indonesia aja, taat itu adalah kuat beribadah. Ibadah itu bukan di rumah, itu online, itu karena ada kasus waktu itu COVID. Orang nggak boleh ketemu. Tapi waktu masalah udah selesai, COVID nggak ada, orang harus kumpul lagi sama-sama ke gereja. Ya, itu beda saudara. Kemarin waktu acara Everyone, ya di Sentul. Hari pertama saya nggak datang, karena saya pikir tanggung juga, kan mulainya sore. Saya ikut di online, ya kan dikasih linknya, saya ikut online, saya nonton, saya dengerin firman, saya ini. Hari kedua saya ikut, saya datang ke Sentul. Saya mau katakan, online sama datang itu beda. Sangat beda. Kalau kita, walaupun acaranya sama, tempatnya sama, tapi waktu di online, ya kita hanya sekedar nonton, sekedar dengar firman, ya ikut tepuk tangan, ikut nyanyi. Tapi waktu kita datang, kita baru merasakan hadirat Tuhan. Saya mau katakan, hadirat Tuhan gak bisa digantikan dengan online. Saya berani katakan itu. Beda, waktu saya datang ke Sentul, ya waktu sama-sama memuji, wah itu beda. Itu kita baru merasakan hadirat Tuhan. Makanya kalau orang bilang cuman di online aja, saya berani yakinkan, rohnya gak ketemu sama Tuhan sudah. Ya kita yang bisa datang ke gereja, yang memang sehat, yang ini harus kita datang ke gereja. Karena arti dari taat adalah kuat beribadah. Ya, satu lagi mengenai taat. Taat itu bahasa aslinya adalah hupakau. Hupakau itu artinya begini, mendengar dengan seksama, ya, dan menaruh hidup kita di bawahnya, itu taat. Ya, hupakau itu artinya mendengar dengan seksama. Nuh dengar dengan seksama. Bikin batra begini. Dia dengan seksama. Ya, namanya seksama itu persis seperti apa yang diperintahkan. Itu namanya hupakau. Dengar dengan seksama. Kamu harus kelilingi tembok Yeriko, ya, sekian kali. Pada hari yang ke-7 kali. Itu seksama. Nggak bisa dikurangin. Nggak bisa, saya kurangin ya, kemarin udah keliling capek, tinggal 1 doang gitu, nggak akan rubuh saudara. Naaman, udah pegel nih 6 kali, jongkok bangun, udah deh, diskon 1 ya, nggak bisa. Karena apa? Hupakau mendengar dengan seksama dan menaruh hidup di bawahnya. Artinya apa? Udah nggak bisa tawar-menawar lagi. Itu namanya taat. Seringkali orang Kristen taatnya sepotong, taatnya sebagian, taatnya nggak full, itu belum hupakau, itu belum taat. Tapi yuk, kita hari-hari ini, kita mau jadi orang Kristen yang taat sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, 100% taat sama Tuhan. Yesus sudah memberi contoh. Ya, Alkitab jelas berkata, dia taat sampai mati. Yesus ingat 100% manusia, 100% Tuhan. Di sisi manusianya dia takut. Kan kita tahu kan, di zaman Getsemani dia hampir berdoa, hampir berpeluh, sampai dia takut seperti mau mati rasanya. Sisi kemanusiaannya bisa gak taat sama Tuhan? Bisa. Ya, dia bisa tinggalkan salib waktu itu. Dia bisa tinggalkan taman Getsemani, dia kabur. Bisa, sangat bisa. Kenapa? Dia ada sisi manusia, sama seperti kita, darah dan daging. Tapi Yesus gak lakukan itu. Makanya kita berkatakan Allah sangat meninggikan dia. Karena dia taat sampai mati. Saudara, hari-hari ini saya mau katakan, taat adalah satu hal yang mahal di mata Tuhan, saudara. Biarlah itu didapati Tuhan atas kehidupan kita semua di tempat ini. Kita orang-orang yang taat. Orang-orang yang taat. Waktu Tuhan, murid Tuhan Yesus, dia menangkap ikan. Semalam-malaman gak dapat ikan. Ya, semalam-malaman gak dapat ikan. Ingat, ini nih nelayan. Nelayan itu tuh, waduh, saudara belum tahu nelayan itu, dia tahu tempat-tempat di mana ada ikan. Kita kalau bukan nelayan nggak tahu ya, main mancing aja sembarangan. Tapi namanya nelayan, dia ngerti di mana titik dalam, di mana ini banyak ikan. Mereka nelayan kawakan, mereka bukan sekedar nelayan yang biasa. Tapi dikatakan Alkitab begini, semalam-malaman mereka nggak dapat ikan. Lalu pagi, saudara, ketemu Yesus.
Yesus berkata gini, sebab jalan sebelah kanan. Coba bayangin, Alkitab berkata begini, Guru, sudah semalam-malaman kami tidak dapat ikan. Tetapi ada ayat yang berkata gini, tetapi karena Engkau yang menyuruh, aku akan lakukan. Saudara, kalau Tuhan mau nyuruh, sudah mau lakukan, itu namanya taat, saudara. Masuk akal. Udah semalaman gak dapat ikan. Namanya ikan kalau pagi itu ikan udah kabur. Ikan tuh keluarnya malam cari makan. Begitu matahari keluar ikan udah gak ada. Gak ada orang mancing siang-siang, istilahnya nangkap ikan siang-siang. Semua juga malam. Pak, malam dia pergi pulang subuh. Tapi katanya apa? Karena Engkau yang menyuruh, aku akan melakukannya. Dan Alkitab berkata, mereka mendapat sejumlah ikan yang besar. Saudara, seringkali kita gak melihat kuasa Tuhan. Karena kita masih mikir, apa yang Tuhan sanggup pikirkan, lakukan buat hidup kita. Seringkali waktu Tuhan suruh buat hidup kita terlalu banyak timbang-timbang. Ini kayaknya nggak mungkin ya, ini kayaknya nggak bisa ya, ini kayaknya gini timbang-timbang, lalu kita berhenti di situ. Kita nggak akan lihat kuasa Tuhan. Tapi waktu kita mau taat, Tuhan, saya mau lakukan apa yang Kau suruh. Kita akan melihat kuasa Tuhan dan nyata buat setiap kehidupan kita, saudara. Saudara, ketidaktaatan itu sama dengan dosa pemberontakan. Jangan pikir kita nggak taat itu simple, enggak. Ketidaktaatan itu sama dengan dosa pemberontakan. Seringkali ketaatan yang kecil itu menghasilkan perkara yang besar, saudara. Seringkali Tuhan tuh nggak perlu sampai yang spektakuler untuk kita taat lalu dia mau melakukan perkara yang besar. Seringkali Tuhan uji kita melalui perkara-perkara yang kecil sebelum dilakukan perkara yang besar buat hidup kita. Seringkali hanya ketaatan kecil menghasilkan perkara-perkara yang besar. Dan sebaliknya juga, seringkali ketidaktaatan kecil menjauhkan kita dari kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ketidaktaatan kecil, lah cuman begini doang. Ya cuman nipu dikit. Oh, tetangga saya nipu gede-gedean Pak, cuma dikit. Ya apa-apa lah, orang juga lakukan. Oh, sebelah saya mah tetangga, judinya gila-gilaan Pak, jual mobil sama ya cuma jual sepeda, ya gitu kira-kira. Kita ukur-ukur tuh ketidaktaatan kita dengan orang lain dan kita merasa, ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah sampai rohani banget lah. Kita dikit-dikit nggak apa-apa lah, namanya juga masih manusia. No, ketidaktaatan kecil seringkali itu menjauhkan kita dari kuasa Tuhan. Kecil, tapi justru ketaatan yang kecil yang kita lakukan itu mendatangkan kuasa Tuhan buat hidup kita. Ayo hari ini kita menjadi orang yang taat. Ya, saya tutup dengan satu kisah di 1 Samuel 15 ayat 22. Ya, 1 Samuel 15 ayat 22. Boleh dibuka kalau ada. Ya, saya bacakan 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Banyak orang seolah-olah bisa menukar ketidaktaatannya dengan persembahan yang dia bisa berikan. Pak, saya udah nyumbang gereja banyak. Pak, saya kasih perpuluhan banyak. Lalu merasa dia bisa bayar semuanya itu dengan ketidaktaatannya. Saudara, sekali lagi, Tuhan kita bukan Tuhan yang disogok, Tuhan mata duitan, enggak. Tuhan enggak butuh uang kita. Uang dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan enggak mungkin disogok dengan karena kita memberikan sesuatu yang bernilai bagi kita, lalu kita boleh melakukan ketidaktaatan. Tidak. Ya, waktu itu Samuel itu menegur Saul. Saul cuma ngataatnya simple sebenarnya kalau kita secara manusianya. Dia kan mau perang nih. Udah mau perang nih. Samuel nggak datang-datang, kan salah dong. Artinya gini, biasanya Samuel yang pimpin doa gitu, kasih korban bakaran dan sebagainya baru mereka perang. Tapi ini Samuel nggak datang-datang. Diteleponin nggak diangkat gitu istilahnya zaman sekarang. Di WA-in nggak balas. Nah,
Nggak salah kan kira-kira gini. Daripada istilah perang tanpa doa, ya udah yuk sini persembahan. Saul bakar korban bakaran. Akhirnya Samuel berkata gini, lebih baik lu taat daripada kasih korban. Ya kan, tuh Saul coba apa lagi? Tuhan bilang gini, basmi itu bangsa Agag, orang Amalek. Ya kan, Raja Agagnya tumpas semua. Saul lakukan nggak? Dia tumpas semuanya kecuali kambing dan domba yang tambun-tambun. Buat apa? Buat kekayaan Saul? Enggak. Buat dipersembahkan kepada Allah. Baik gak tuh? Dahsyat gak kira-kira? Ngomong kasarnya begini, gue mah ngambil domba kambing bukannya buat gue ya, gue buat Tuhan nih. Gitu bahasa sehari-hari. Ya kan, gue mah cuman buat Tuhan bukannya buat gue. Tapi Tuhan berkata apa? Lebih baik mendengar daripada korban sembelihan yang kau berikan. Saudara, yuk hari-hari ini bukannya artinya kita gak boleh memberi, tapi jangan itu menjadi substitusi, menjadi pengganti. Bahwa karena kita sudah memberi, karena kita sudah pelayanan, karena kita sudah lakukan perkara ini segala macam, lalu kita berkata kita boleh dong atas sedikit. No, ketaatan itu adalah perkara yang mutlak, absolut. Nggak bisa digantikan dengan apa yang kita sudah kerjakan buat Tuhan seolah-olah. Tapi kita mau taat, kita mau dengar-dengaran lebih lagi sama firman Tuhan. Kita mau lakukan. Yuk hari ini saya cuma ingatkan, ada 2 kata sampai kita garis finish. Setia dan taat. Hari ini yuk kita upgrade yuk setia kita sama Tuhan yuk. Setia yuk sama perkara-perkara kecil yuk. Sebelum Tuhan kasih perkara-perkara yang lebih besar lagi di dunia ini, bahkan sampai nanti di surga nanti. Yuk kita mau taat yuk hari-hari ini yuk. Ya mungkin kita mulai kendur, kita mulai agak kompromi mungkin karena kita ukur ketaatan kita sama orang lain, sama tetangga kita, sama orang-orang lain. Oh dia aja begitu nggak apa-apa Pak. Oh dia aja masih suka begitu, kita ukur. No. Ketaatan kita, kesetiaan kita bukan diukur sama orang, tapi dibandingkan diukur sama firman Tuhan. Banyak orang kompromi karena ngelihat tuh Pak, orang Kristen juga gitu. Pak itu pelayan juga kayak gitu. Akhirnya kita kompromi sama hal seperti itu. No. Barometer kita firman. Taatan itu mutlak. Nggak bisa ditawar. Nggak bisa diganti sama apapun yang sudah kita kerjakan. Yuk hari ini kita mau taat, kita mau setia. Amin saudara. Sampai garis akhir Tuhan berkata gini, baik sekali perbuatanmu, engkau hambaku yang taat dan setia. Masuklah ke perkawinan anak domba Allah, menikmati perjamuan. Itu hari-hari yang kita tunggu. Yuk kita jadi orang-orang yang taat dan setia sampai akhir. Haleluya. Saya undang pemain musik singer. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku
setia. Yuk kita tundukkan kepala sejenak. Musik boleh nyanyikan mungkin dengan lembut. Kita ambil waktu 2-3 menit renungan firman Tuhan siang hari ini. Kita ada di hari-hari terakhir. Orang di luar sana sedang dituai besar-besaran. Mereka akan masuk. Mereka menjadi orang-orang percaya. Tapi ingat firman Tuhan jelas katakan. Satu peringatan buat kita semua. Banyak orang akan menjadi terbelakang. Dan orang yang terbelakang akan menjadi terdahulu. Saudara, biar itu gak terjadi buat kita. Firman itu sampaikan. Supaya kita waspada. Supaya kita mengerti. Kita harus ada terus setia. Taat sampai akhir. Jangan sampai kita hilang setia kita. Apa yang sudah kita kerjakan menjadi sia-sia. Pada saat nanti akhir. Waktu Yesus datang menjemput kita. Kita bukan jadi orang yang setia. Kita bukan hanya terhitung orang-orang yang taat. Ayo hari ini Tuhan ingatkan buat setiap daripada kita, termasuk saya. Kita mau jadi orang yang taat. Kita mau jadi orang yang setia sampai akhir. Setia perkara-perkara kecil. Setia buat apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita hari ini. Mungkin pelayanan kita bukan pelayanan di atas panggung. Mungkin pelayanan kita nggak dilihat orang. Mungkin kita hanya kunjungin orang, kita doain orang, kita ajak ke gereja. Mungkin orang nggak tahu. Tapi kita yuk mau setia dalam perkara kecil. Kita mau lakukan. Kita mau taat. Taat berarti hupakau. Dengar dengan sesama. Dan menaruh hidup kita di bawahnya. Artinya kita nggak kompromi, kita nggak tawar-menawar untuk kita tidak taat. Taat itu adalah harga mati. Taat itu kemutlakan buat kita. Hanya orang-orang yang taat akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan buat hidupnya. Taat bukan hanya cerita sampai nanti kita diangkat ke surga, tapi taat kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan di muka bumi ini. Dengan ketaatan kita akan melihat yang tidak mungkin ya mungkin. Dengan ketaatan kita akan melihat yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya, yang gak pernah kita pikirkan, yang gak pernah timbul dalam hatinya. Itu Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi, bagi orang-orang yang taat. Naaman gak pernah berpikir dia sembuh, tapi hanya karena ketaatan dia sembuh. Nuh gak pernah berpikir dia bisa selamatkan dari Arbah, tapi waktu dia taat, dia diselamatkan melalui bahtera yang dia bangun, yang disuruh Tuhan. Ayo hari-hari ini cek kehidupan kerohanian kita. Sudah belum kita menjadi orang-orang yang taat? Taat gak bisa diganti. Jangan kita berpikir kita sudah melayani Tuhan, lalu kita mesti menggantikan apa yang sudah kita layani, waktu yang sudah kita berikan, kita tukar dengan ketidaktaatan kita. Gak bisa. Ketaatan ada hal yang Tuhan minta buat kita. Saul gak bisa tukar ketaatan dengan korban sembelihan. Karena firman Tuhan katakan, lebih baik kau mendengar daripada kau melakukan ketidaktaatan. Oh Rabasyakanda ya Rabasyana. Bapak terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini kami diingatkan untuk kami menjadi pribadi, anak-anak Tuhan yang taat, yang setia. Biar itu boleh terus menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh terus kedapatan orang-orang yang taat, orang-orang yang setia. Kami mungkin gak bisa berikan sesuatu yang mahal buat engkau, tapi kami bisa memberikan hati yang taat. Kami memberikan hati yang setia sama Tuhan. Kami mau taat dan setia sampai akhir Tuhan. Biar waktu engkau melihat, mata Tuhan menjelajah ke muka bumi ini, kau menemukan kami, orang-orang yang taat dan orang-orang yang setia. Biar Tuhan hari-hari ajar kami. Mari Roh Kudus ajar kami. Bagian-bagian untuk kami taat Tuhan. Kami gak mau lagi Tuhan hidup ketidaktaatan, tapi kami mau jalani setiap ketaatan setiap firman Tuhan. Kami mau lakukan Tuhan. Semakin hari semakin taat, semakin hari semakin setia sama Tuhan. Semakin hari kami semakin indah di mata Tuhan, karena Kau melihat kami taat dan kami setia di hadapan Tuhan. Tuhan ajar kami. Kami gak bisa berbuat dari diri kami sendiri. Oleh karena Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami menjadi orang-orang yang taat dan orang-orang yang setia. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami hidup ketidaktaatan. Ampuni kami kalau kami hari-hari ini kami gak setia sama Tuhan. Kami seringkali kompromi, ampuni kami Tuhan. Hari-hari ke depan kami mau lebih lagi belajar untuk berjalan di dalam ketaatan dan berjalan dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita
Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan untuk hari ini Tuhan, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah disampaikan Tuhan, biarlah firman ini bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kami, kan kami akan melakukannya dengan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan oleh Bapak Pendeta Insinyur Hengki Kurniawan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati beliau, Tuhan berserta keluarganya Tuhan, berkati pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Kiranya Engkau yang perluas lebih lagi Tuhan pelayanannya Tuhan, di mana mereka berada Tuhan. Engkau terus memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa saat ini Tuhan untuk kepala pembina kami Tuhan, Pendeta Insinyur Niko Noturaharjo, berserta para wakilnya Tuhan dan staf yang ada di bawahnya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan hati yang luar biasa Tuhan. Setiap pekerjaan Tuhan terus menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk cabang khusus Ryan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk jaga 4 ya Tuhan, Bapak Amelia Kahung Tuhan beserta keluarga Tuhan, beserta staf di bawahnya Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkati Tuhan pelayanan beliau Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan saat ini di GB Home Palem Galasi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus menyertai gembala kami Pak Imanus Toko beserta Ibu Helen beserta anaknya Debbie, Andi dan Aha. Kiranya Tuhan terus menyertai penggembalaan beliau Tuhan yang di tempat ini Tuhan, sehingga menjadi teladan bagi kami jemaat-jemaat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk wakil gembala kami Tuhan Pak Wisnu beserta Ibu Susi dan adik anaknya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati beliau Tuhan, dan pelayanan dan segala pekerjaan yang dilakukan beliau Engkau berhasil dan beruntung ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, di mana negara kami tinggal saat ini Tuhan Yesus. Engkau berkati Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan dan lawatan-Mu Tuhan terjadi atas Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin negara ini Tuhan, Pak Joko Widodo beserta Pak Maruf Amin Tuhan. Kau kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan, Kau berikan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kabinet yang ada di bawahnya Tuhan, MPR, DPR Tuhan, kehakiman dan kejaksaan agung, TNI Polri Tuhan. Kiranya mereka bekerja sesuai dengan hati ya Tuhan, agar negara ini terus berjalan dan lancar Tuhan. Di setiap pekerjaan Kau menyertai Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih untuk keamanan yang sudah Kau berikan melalui TNI Polri Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kedamaian bagi Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan bangkit Tuhan, Indonesia akan maju Tuhan, perekonomian dibangkitkan Tuhan, melalui keamanan terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kegerakan Pentakosta ketiga. Kami percaya Tuhan kegerakan Pentakosta ketiga terjadi Tuhan, dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dimulai dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk menara EPT dan Sukat Halon yang ada di Yerusalem. Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan melalui menara ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai generasi Yeremia yang saat ini hidupnya senantiasa berjalan dengan kekudusan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia ada di Gebang Palem Galasi. Engkau terus menyertai dan berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di gereja ini ya Bapa. Engkau terus memberikan hati mereka dengan senantiasa menyala melayani-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan melalui anak-anak muda ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di GB Home Palem Galasi Tuhan. Kiranya Tuhan yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang lemah Engkau berikan kekuatan ya Tuhan, yang berbeban berat dan penuh dengan masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar Tuhan. Kami percaya Tuhan jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, hidup penuh dengan kekudusan Tuhan, dengan mata yang tertuju kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami yang akan panjatkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan saat ini Tuhan menerima berkat yang daripadamu melalui dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan
Mari Tuhan, sempurnakan ibadah kami pada siang hari ini Tuhan dengan menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Maka terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Ibadah telah selesai. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.